Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibi ka Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum sahabat muslimaku, sahabat muslimku. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul lagi di Room Umi ya. Dengan tema pagi ini adalah indahnya hati ya, yang selalu berprasangka baik ataupun yang selalu bersyukur dengan Allah ataupun yang selalu berpikiran positif ya. Dan di sini kemarin sudah pernah Umi jelaskan tentang ini, tapi sebelumnya Umi mau selawat dulu lah dengan kalian ya. Udah lama kita tak selawat karena ini hari Minggu, jadi santai saja. Makasih yang sudah gabung, Masya Allah udah lama. Kita selawat dulu. Selawat Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana bainanal habib ladanal qasi wal qarib min toibatin qoblal marib talibal kurbal habib. Makasih Ita. Bikurbihin nafsu tatib wa tad'ula fayujib anwarahu tohala taghib balik nalikohu ya mujib. Makasih, Masya Allah sudah 100 lebih ya. Satu kali lagi kita beristighfar, baru kita mulai tema kita dengan prasangka baik kepada Allah ya. Husnuzon. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Yuk sama-sama ya. Yuk sahabat-sahabatku. Makasih yang sudah follow Umi ya, Mama Rizky, Mas Kak Rifki, makasih ya, kita sama-sama. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Robbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a watuf alaina taubatan nasuha fatuf alaina taubatan nasuha. Masya Allah ya, alhamdulillah. Sudah berapa hari Umi tidak live karena Umi sibuk masak, ada cateringan ya, alhamdulillah. Gimana itu jadinya Lia? Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Robbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan soleha wa wahabli rizqan wasi'a fatuf alaina taubatan nasuha fatuf alaina taubatan nasuha. Oke, cukup sampai di sini selawatnya. Kita kembali ke tema ya. Lalu bagaimana? Assalamualaikum Kakak Haja sayang. Masya Allah Kak Mis ya. Bagaimana cara berpikir positif di dalam Islam? Ya, harus dimulai dengan berpikir tentang Allah ya. Berpikir. Makasih Ewi Nasyapik sudah buka emak-emak lagi ini. Umi sudah jadi jidah, sudah jadi nenek, sudah jadi omah ya. Makasih Norma Zahra. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Norma Zahra. Saya selalu yang di sana yang sudah nyapa Umi ya. Kita selalu berhusnuzon dengan Allah, berpikir tentang Allah dan tentang diri kita sendiri.
Karena terdapat hadis Rasulullah yang berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makasih juga untuk di Ebi. Makasih yang sudah tap-tap layar Umi ya. Iya, makasih banyak pokoknya. Dan banyak hikmah kalau kita yang dapat kita peroleh kalau kita selalu berpikiran positif. Selalu berpikiran berhusnuzon. Apa di antaranya itu menimbulkan kesadaran ya bahwa kita ini hidup kita ini diatur oleh Allah. Ika saya, makasih, saya selalu miss you too Ika ya. Dan kita termotivasi untuk melakukan segala kebaikan karena kita selalu berpikiran positif. Karena hati kita sakit ya, bukan karena hati kita yang sakit. Prasangka buruk itu bukan berasal dari hati, tetapi berasalkan dari otak, dari pikiran kita. Yang dari pikiran kita lalu sinyalnya mengarah ke hati. Dimulai dari sumber pikiran, bisa buruk sangka berawal juga dari hawa nafsu kita. Nafsu kita melihat teman, ketemu teman tidak ditegur teman karena teman buru-buru, berprasangka buruk. Ika tidak mau negur, sombong. Apa salah aku? Mungkin karena dia buru-buru, ya. Jadi prasangka buruk itu berasal bukan dari dalam hati, tetapi dari dalam pikiran kita. Melihat orang postingan Facebook, ya, tidak pernah nge-like, biarkan saja. Tidak pernah komen, biarkan saja. Begitu juga di TikTok, aku terus yang komen, jangan. Itu berasal dari nafsu kita yang masih berada di nafsu lawamah. Kalau kita mempunyai nafsu mutmainnah, orang itu mungkin tidak negur, tidak nyapa teman kita, mungkin lagi sibuk, lagi buru-buru, mungkin juga ada problem dalam diri dia. Ya, jadi kita ambil saja hikmahnya. Sama seperti kisah sahabat Rasulullah Toha. Toha terkenal kaya waktu itu. Ini cerita sahabat Rasulullah Toha. Toha terkenal kaya, Amirul Mukminin. Ketika dia sedang kaya raya, setiap malam orang datang ke rumahnya beramai-ramai. Ada yang minjam uang, ada hanya berbincang-bincang, ada yang minta pekerjaan. Ketika Allah mengujinya dengan kemiskinan, tidak ada satupun lagi orang yang mendatangi rumahnya. Sang istri pun berkata, lihat suamiku, ketika engkau kaya raya, banyak orang datang mengunjungi rumah kita. Banyak orang ke rumah kita. Lihat sekarang, ketika kita tidak punya apa-apa lagi, satu orang pun atau setengah butir orang pun tidak lagi datang ke rumahmu. Tapi Toha selalu berprasangka baik. Mungkin kita juga kalau kita di posisi Toha, ketika kita banyak uang, banyak teman. Ketika kita banyak uang tinggi karir kita, banyak yang mendatangi rumah kita. Yang tidak saudara ngaku saudara, yang tidak ngaku teman jadi ngaku teman. Sama pikiran kita dengan istri Toha. Tetapi Masya Allah, Toha berkata, menjawab pertanyaan istri dan berkata, mereka adalah sahabatku yang baik. Mereka sangat mengetahui keadaanku. Mungkin mereka tidak datang ke rumahku karena mereka tahu tidak ingin menyusahkanku. Itu jawaban Toha. Waalaikumsalam, Sulaiman. Coba kalau kita, ya aku sedang susah, kalian gak mau lagi datang. Itu selalu dia berprasangka baik. Itu berawal dari contoh yang selalu berprasangka baik. Karena Umi sudah bilang, prasangka baik, prasangka buruk itu bisa mendatangkan dosa dan juga bisa mendatangkan pahala. Prasangka buruk itu juga termasuk dosa. Di surah Al-Hujarat ayat 12 dijelaskan bahwa di dalam prasangka buruk itu ada sebuah dosa. Makanya kita dilarang untuk berprasangka buruk dengan orang, baik buruk dengan orang, juga berburuk sangka dengan Allah. Ya. Jadi kadang gara-gara prasangka buruk orang sering nulis status, apalagi di media sosial yang mencakup kawasan, nenek-nenek bisa, datuk-datuk bisa, di pedesaan bisa, asal dapat HP bisa Facebook, bisa ngetik status di Facebook. Sedang galau hati, sedang tersinggung dengan orang, bikin status di Facebook. Kenapalah aku tidak ditegur? Dibikin sesuai dengan isi hati, tanpa dipilah-pilah bermanfaat atau tidak postingan kita. Itu karena prasangka buruk kita yang berasal dari nafsu amarah kita. Coba kita selalu berprasangka buruk. Ya biarkan saja. Untuk apa kita menyia-nyiakan jari kita, tangan kita untuk menulis status yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, gara-gara prasangka orang menulis status galau-galau, menyindir orang,
menyindir pasangan biar ada kode, menyindir teman, menyindir orang lah, mentang-mentang baru saja naik jabatan sudah sombong. Itu gara-gara prasangka semuanya. Prasangka itu berawal dari nafsu. Jadi kita bisa menjadikan nafsu kita ini, mengontrol nafsu kita dengan selalu kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita pandai mengontrol nafsu kita, kalau kita tahu kita ini dikendalikan oleh nafsu yang paling musuh, paling berat kita, maka jangan lupa kita membaca doa, Allahumma ini min syahri nafsi. Yang kedua, kita membaca doa, kalau tidak bisa Allahumma ini hamazati sayatin, kita baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin kita sudah sering ya membaca dari kecil. Setiap petir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bisa lagi, Allahumma ini hamazati sayatin. Jadi nafsu kita ini harus kita kawal. Kalau kita mau duduk di neraka, jangan kawal nafsu kita. Jangan kita bring nafsu kita. Arahkanlah sekendak kita, semau kita. Nafsu kita membuka aib orang. Ada juga nafsu kita membuka aib diri kita sendiri. Bangga membuka aib kita. Melihat orang membuka aurat, melihat orang pakai seksi. Alah, baru gitu aja, aku dulu lebih seksi, aku dulu lebih segini. Malah bangga. Sebenarnya aib itu boleh dibuka hanya kepada Allah. Kalau kepada orang, walaupun kita mengaku dosa kita salah, kita tidak perlu lagi mengulang membuka aib kita. Tetapi bukalah aib kita ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita sedang bersujud, buka aib kita. Ya Allah, aku kemarin seperti ini. Ya Allah, aku hilap. Ya Allah, aku ini seperti ini. Aku ini pendosa. Ya Allah, kemarin tergelincir omongan. Ya Allah, kemarin aku ada gibah. Ya Allah, kemarin aku seperti ini. Akui semua dosa kita hanya di hadapan Allah. Meskipun itu orang terdekat kita, meskipun dia istri kita, meskipun suami, tidak perlu kita buka lagi aib kita, aib masa lalu kita. Ya, cukup kita buka aib kita hanya kepada Allah. Buka karena tanpa kita buka sebenarnya Allah sudah paham aib-aib kita, tapi Allah tutup dengan cara Dia. Ya. Umi, kalau kita digunjing orang dibuka aib, apakah kita harus diam? Iya, diam. Tidak perlu kita mengaku berkoar-koar balik lagi menjelaskan siapa diri kita. Seperti postingan Umi di Facebook semalam. Ada Umi bikin PT, bikin capcut, ya. Jadi kita ini memang berdasarkan pikiran orang, ya. Ada kalanya kita jadi bahan omongan orang. Kalau ada masalah baru, bahan omong kita hilang, datang bahan baru. Ini masalah real orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita memang berdasarkan penilaian orang dari luar. Melihat kita rajin ibadah, oh rajin ibadah. Melihat kita ini, kesalahan kita satu kali menyebabkan terhapusnya kebaikan kita. Ya, tetapi kalau kita dengan Allah, sebanyak apapun dosa kita, hanya dengan satu kebaikan kita mengucap istighfar, Allah hapuskan dosa kita. Ya, ini kita baliknya manusia dengan Allah. Ketika kita duduk di atas dunia, memang kita jadi bahan gunjingan, jadi serangan haters. Setiap orang ada pembenci. Sebaik apapun orang ada pembenci. Ustadz ada pembencinya. Ustazah ada pembenci. Orang yang duduk hanya di rumah saja ada pembencinya. Jadi kita tidak bisa melarang orang membenci kita. Tidak bisa kita memaksa bertanya, kenapa ya kamu tidak menegur aku, kenapa? Tidak perlu. Itu urusan mereka, hak mereka untuk membenci kita. Mengapa kita lelah-lelah berpikir? Sementara yang harus kita lakukan itu banyak. Waalaikumsalam, Erni Imut. Waalaikumsalam. Untuk mengurangi nafsu kita harus bagaimana Umi? Teti, makasih Siti Aisyah, makasih John Sefa. Mengawal nafsu kita cukup dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mau marah, astagfirullahalazim. Ini kemarin Umi pergi ke pasar dengan suami Umi. Dia sudah tahu posisi mobil kami ini mau jalan. Orang pengangkat sampah itu sengaja ditaruhnya bakul sayur yang penuh sampah itu menghadang jalan mobil. Dia sudah tahu kita mau lewat, malah dia pura-pura tidak tahu. Kami lama nunggu waktu itu di Pasar Angsa 2 ya, di Pasar Jambi. Ya jadi saya takut suami saya emosi, Umi turun dulu, Umi yang nyeret. Ini sengaja ditaruh sini ya Bang. Kan jadi tidak bisa Umi kawal nafsu Umi, karena kita sudah cukup sabar menunggu. Sementara dia tahu posisi kami berjalan itu jalan besar, tetapi dia sengaja mungkin bakul sampah itu ditaruhnya sehingga mobil kami tidak bisa jalan.
Dia tahu kami menunggu gitu, nah untuk dia turun untuk menggeser bakul sampai, tapi dia cuek, pura-pura inilah, pura-pura itu, pura-pura ngomong, dia tahu. Akhirnya Umi turun. Itu tadi, Umi pun tidak bisa mengawal emosi Umi, ya. Jadi Umi bilang, "Bang," Umi cuma nanya, "Bang, ini memang sengaja ditaruh sini ya, Bang?" Langsung Umi seret. Dia yang marah. Kita bertanya, dia yang marah. Jadi Umi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Umi itu, jadi Umi pun kadang tidak bisa mengawal nafsu Umi. Jadi dengan Umi baca astagfirullah, Umi langsung tenang. Ya, begitu ya. Makasih yang sudah membagikan live Umi. Makasih Suliana. Waalaikumsalam. Makasih juga yang di Ebi ya. Jadi memang kita harus mengawal nafsu kita memang dengan cara beristighfar. Tarik napas kita dalam-dalam. Ketika sesak di sini, pejamkan mata. Lembut tarik. Inhale, exhale, inhale, exhale. Hirup, keluarkan seperti kita yoga. Ya, itu apa namanya, seperti kita lembut menarik napas, kita tarik napas kita dalam-dalam, kita keluarkan ya. Jadi prasangka buruk, waalaikumsalam Aniku Sumayani ya. Jadi prasangka buruk itu berasal bukan dari hati tetapi dari pikiran kita yang selalu berpikir, berprasangka buruk dengan orang. Tentang prakara prasangka ini juga bisa kita duduk di neraka, bisa duduk di surga. Kalau kita selalu berburuk sangka dengan orang, pertama menyusahkan diri kita sendiri, ya, membuat kita lelah, membuat kita sibuk, ya, mengontrol orang lain, membuat kita lupa mengontrol diri kita sendiri. Makasih Heriwani ya. Iya, benar sekali. Dan Islam juga mengatur, ya, sangat detail Islam ini mengatur tentang prasangka ini. Ya, banyak sekali Umi sudah pernah Umi pola makan dan pola pikiran yang harus diatur itu. Jadi yang menentukan, makasih Heriwani, Masya Allah, pagi-pagi udah dikasih rezeki ya. Yang tetapi sangat berpengaruh dalam hidup kita adalah pola pikir. Kadang-kadang dokter selalu menyarankan ya, jangan banyak pikiran Bu, ya jangan banyak pikiran, makan, pasti itu. Jangan dijaga pikiran, dijaga pola makan. Itu dokter yang menyarankan. Makasih Heriwani, Masya Allah ya. Jadi kualitas hidup seseorang itu, kalau dia sirik, iri hati dengan orang, itu tanda pola pikiran selalu buruk. Kalau dia benci dengan orang, kadang dia mencari orang yang sama-sama membenci orang tersebut. Dia tambah lagi ilmunya, dia tambah lagi bumbunya supaya orang yang dia benci, target itu tambah dibenci orang. Ya, jadi pola pikir kita, kualitas hidup kita ini di luar hubungan dengan Allah itu pola pikir dan pola makan. Ketika kita selalu berpikiran positif, maka hati kita tenang, hati kita lapang, tidak susah. Dia tidak menegur kita, biarkan saja. Dia bikin satu itu aku, jangan. Itu mungkin untuk orang lain. Jadi kita yang memanage, ya, menghandle, mengawal pikiran kita supaya kita tidak berhusnuzon dengan orang. Karena pola pikir adalah hal yang paling besar dan sangat berkualitas dalam kehidupan seseorang. Kalau orang itu selalu berpikiran positif, dia akan mencapai jiwa mutmainah, jiwa ketenangan, karena pikirannya selalu positif. Ya, tidak pernah berburuk sangka dengan orang. Tapi kalau sebaliknya, kalau orang itu selalu berburuk sangka dengan orang, suuzon, dia tidak akan pernah senang. Hidupnya tidur tidak tenang, hatinya gelisah, sakit hati, karena pikirannya selalu negatif. Maka dia akan membangun aura negatif untuk diri dia sendiri. Dia menzolimi diri dia sendiri. Coba kalau kita selalu berpikiran negatif, sakit hati, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Orang yang kita sakit hati tidak rugi. Dia sama sekali tidak ada respon karena dia tidak tahu kita membencinya. Jadi yang rugi itu kita. Masya Allah, saya suka saya. Saya selalu amin ya. Jadi kalau kita mempunyai pola pikir negatif, yang rugi kita sendiri. Kita membangun pola pikir husnuzon dengan Allah, bersuuzon dengan Allah, suuzon dengan orang, kita tidak akan tenang. Napas kita sulit ditarik dan bahkan kita tidak bisa melewati hidup itu dengan tenang. Karena pikiran kita selalu kita bangun pikiran-pikiran negatif yang membuat kita menyiksa diri kita sendiri. Seandainya kita membenci seseorang, sakit hati dengan orang, kita berupaya mengajak orang lain ikut membenci. Apakah orang yang kita benci itu tahu? Sakit? Tidak. Kita yang pelaku yang mengajak orang bergibah, mengajak orang membenci, kita yang sakit.
Mungkin awalnya ketika orang banyak mendengar gibahan kita, kita senang, oh banyak orang dengar, bahwa biar orang percaya bahwa si A seperti, si B seperti. Tetapi nanti kita tidak pernah lepas dari gibahan. Selalu kita cari menggali, tajasus, mencari, mengumpuli informasi agar orang yang kita benci menjadi lebih jatuh dan jatuh lagi. Lalu siapa yang terzolimi? Kita sendiri. Ya, kita sendiri. Karena hati kita selalu sempit, hati kita selalu kita kotori dengan aura negatif, maka kita tidak pernah mendapat kebahagiaan dari, karena pikiran kita selalu negatif. Makasih adik Hajasan. Jadi kualitas hidup seseorang itu dari pikiran kita. Mau orang ketemu kita nyapa, silakan. Tidak ya silakan. Cukup kita, oh mungkin dia lagi sibuk. Bisa mungkin orang yang menonton live ini, kita tahu, kita bisa baca ya. Orang nonton live, tidak ada komen, tidak ada, mungkin dia tidak baca. Tidak, itu urusan mereka. Allah menggerakkan hati mereka, mukallibal qulub sabil qalbi ala dini. Allah menggerakkan lidah dan bibir mereka, dan Allah yang menggerakkan jari-jari mereka untuk mereka nge-like, untuk mereka nge-love, atau untuk mereka komentar. Jadi tenang hati kita, mengapa kita sibuk? Ya, Waalaikumsalam. Makasih Mama udah bagikan live Umi, makasih Cantika. Jadi pola pikir inilah yang sangat besar, ya, mempengaruhi imun tubuh seseorang juga. Kalau pikiran kita selalu negatif, pertama apa? Imun tubuh kita menurun, menjadi hati yang berpenyakit, hati yang kolbun mayit. Orang yang mempunyai hati yang berpenyakit tidak ada obatnya untuk dibeli di apotek. Sebanyak apapun uangnya, ya, banyak uangnya, tidak akan bisa mengobati hati yang berpenyakit. Kalau kita sakit jantung, sakit kepala, migrain, ambeien, wasir, misalnya emak, sakit paru-paru, ada obatnya di apotek. Tetapi orang yang selalu berprasangka buruk tidak bisa diobati kecuali dengan dia dekat dengan orang-orang soleh dan soleha, kecuali dia diberi hidayah oleh Allah. Ya, makasih adik Ajasnya. Jadi kita lepaskan saja. Kalau orang benci, ya silakanlah benci. Ya, kita hanya menjalankan apa yang sudah Allah tentukan. Kita ini hanya menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan. Itu saja. Kalau kita sudah berpikir, kita tidak bisa menentukan ke depan, tidak. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita hanya bisa berplanning. Oh besok seperti ini, besok membaca ini. Kita berplanning, berencana. Tetapi izinnya atas izin Allah. Kalau kita sudah paham itu, kita tenang. Misalnya kita apa planning tahu-tahu gagal, itu karena kehendak Allah. Kadang kemarin Umi baca status, ya nggak usah lah, dia punya harus kuat mas, harus seperti ini, kamu ini pejabat tinggi, dokter yang kuat, harus kuat. Tidak bisa, jabatan itu untuk mencegah Allah mencabut nyawa kita. Tidak bisa engkau seorang gubernur, engkau seorang wali kota mencegah Allah memberi ujian, tidak bisa. Sama saja di mata Allah. Seperti kita di Padang Arafah, dimanapun itu pejabat, mau orang kaya, tetap berdiri di Padang Arafah. Tetap kita sama-sama wukuf, sama-sama berjalan di tengah panas. Tidak ada perbedaan orang kaya, orang miskin, pejabat. Yang ketika wukuf di Arafah dia diberi sofa, diberi tempat, tidak sama di mata Allah. Begitu juga waktu kita tawaf mengitari Ka'bah, tidak ada orang kaya, pejabat, dokter, insinyur, gubernur itu dikasih fasilitas kendaraan, tidak ada. Semua sama-sama berjalan. Inilah yang menunjukkan bahwa kita ini sama di mata Allah. Karena ketika kita mati, kembali kepada Allah, tidak pernah bertanya sampai di mana jabatan, sebanyak apa uang kalian. Tidak pernah. Dari lahir dari bangsa mana, berapa tinggi titel kalian, tidak pernah. Berapa banyak deposit kalian, berapa banyak apa, tidak pernah. Yang Allah tanyakan adalah amal kebaikan dan amal keburukan. Maka dari sekarang, orang yang selalu berprasangka buruk, auranya itu akan negatif. Orang yang selalu berprasangka baik, auranya akan positif. Dan orang yang selalu berprasangka buruk akan berdampak mempunyai penyakit fisik. Pertama penyakit fisik. Ya, fisik sudah nampak. Pertama penyakit hati, nanti timbul penyakit fisik. Karena keseringan dia berburuk sangka jadi sakit hati. Susah tidur. Insomnia, ya, akhirnya lari ke tensi, lari ke penyakit-penyakit lain. Maka berprasangka buruk akan membangun aura negatif, dan kualitas diri kita dapati mindset yang selalu berpikiran positif. Hindari mindset yang selalu berpikiran negatif.
Salah satu tanda keimanan seseorang adalah menjaga pola pikir dia. Menjaga pola pikir. Terus selalu positive thinking, tidak negative thinking dengan orang. Ya. Tidak pernah negative thinking. Misalnya selama waktu 24 jam selalulah kita berprasangka baik dengan Allah, selalu kita berprasangka baik dengan diri kita dan orang lain, membangun mindset pikiran kita positif. Ya. Kita harus tenang, kita harus seperti itu supaya kita tenang. Dan lalu kenapa Allah merahasiakan masa depan kita? Ya, supaya kita selalu berprasangka baik dengan Allah. Kita tidak tahu Umi besok ke depan macam mana, kayak mana, kita imun tidak tahu. Tapi Umi selalu berprasangka, ya Allah mudah-mudahan ini nanti besok kau beri kemudahan, kau beri kebaikan, ya, dan merencanakan hal-hal baik untuk kita. Jangan selalu berpikiran buruk, karena sesuai hadis Bukhari, aku berdasarkan prasangka hambaku, ya. Iya benar sekali. Cintai, ridha Allah, dicintai Allah itu juga ya. Ya. Sudah mengerti ya. Makasih yang sudah follow Umi, makasih Nur Hayati, makasih Adik Haja, makasih Kak Adik Rani Permata, ya. Sampai usia kita dewasa, kalau macam Umi sudah tidak dewasa lagi, sudah menua. Ya, sudah menua, sudah ada cucu. Kita dibagi Allah dua kekuatan. Berbeda kita dengan anak-anak kan? Pertama apa kekuatan kita? Kekuatan hidayah. Ya, Waalaikumsalam Ibu Sri sayang, kekuatan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang sudah tua tidak diberikan Allah kekuatan hidayah sama sekali karena Allah ikhtiratkan dia. Ya. Diberikan Allah kekuatan hidayah. Diberikan Allah tahu kita membedakan mana yang pantas dan tidak pantas. Mana yang buruk, mana yang jelek. Mana yang buruk dan mana yang baik. Buruk dan jelek sama ya. Nah, dalam hidup kita harus kita pakai juga dua sayap, yaitu sayap rasa syukur sesuai tema kita, lapangnya hati karena kita sering bersyukur dan selalu berpikiran positif. Dalam hidup kita harus selalu Umi bilang memakai dua sayap. Yang sayap pertama kanan, sayap bersyukur. Yang kedua sayap sabar. Ya. Sayap sabar dan kita mendapatkan hidayah. Dengan kesabaran hidayah akan datang. Sedih kalau kita melihat ya kekuatan hidayah kita itu melemah, ya. Yang dulunya rajin bangun malam tidak lagi rajin. Dulu ada teman kita pakai baju syar'i, rajin beribadah, sekarang sudah membuka syar'i, sudah buka jilbab, ya. Hidayahnya lemah. Seperti yang kita lihat sekarang ya, artis yang lagi naik daun ya. Itu tadi kita tidak bisa menolak dia untuk membuka hijabnya. Itu semua Allah yang membalik-balikkan hati mereka. Dan jangan kita hujat. Itu ujian bagi dia. Dia diuji dengan lemahnya hidayah, menurunnya hidayahnya sehingga dia membuat beban di hijabnya, dia buka hijab. Dan itu ujian bagi dia. Dan kita tahu kalau dunia ini adalah pentas ujian. Amin, makasih Bunga Made. Assalamualaikum Umi, makasih Fatimah ya. Kita yakin yang namanya ujian, bala, musibah, ada rasa manis pahitnya, tidak ada azab. Ya. Ada rasa manis, ada rasa pahit, tidak selamanya pahit terus tidak, pasti ada manisnya. Dan boleh jadi Allah berikan kepada kita sesuai dengan pundak kita memikulnya. Sesuai dengan kekuatan kita, Allah tahu memilih siapa yang pantas diberi ujian karena Allah tahu kita mampu. Banyak orang yang kaya tidak mau miskin. Banyak yang orang yang dimuliakan, para pejabat tidak mau dihinakan. Ya. Saya selalu makasih sayangku, ya. Dan Allah selalu melapangkan hati-hati orang yang sabar dan ikhlas sampai Allah memanggil kita pulang. Hidup ini terlalu singkat, sudah Umi bilang. Lama kita hidup di atas bumi, di atas dunia, sebentar. Lebih lama kita hidup di bawah tanah, itu di alam barzah. Contohnya, mungkin orang hidup bisa 100 tahun di atas dunia. Di alam barzah sudah banyak orang yang mati yang hidup di bawah tanah. Ada yang sudah 1000 tahun. Ada yang sudah 300 tahun terbenam karena dia sudah meninggal. Lama, berarti lama hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Dibandingkan kita hidup di alam barzah hanya sebentar, hanya singkat. Hanya lintasan kita saja. Hanya transit kita. Ya. Jadi kita harus sadar sesadarnya untuk apa kita mengejar. Takut kita dibenci orang, takut tidak disenangi, itu lelah kita. Apa yang kita lakukan harus banyak orang yang suka puji. Umi posting terus di Facebook Umi, posting terus di TikTok Umi. Umi memang
pemain TikTok yang jarang scroll TikTok orang. Biar terserah ya. Karena Umi tidak penting misalnya itu apa ya? eh, Berlama-lama untuk di TikTok, melihat TikTok orang nge-like, itu memang Umi nggak ada waktu, ya maaf. Nah kalau di FB, Umi posting apa yang Umi mau, yang sesuai pikiran Umi, yang bisa mendatangkan manfaat. Mau ada orang nge-like, mau tidak nge-like, Umi tidak peduli. Tidak di-like orang pun sama sekali Umi tidak peduli. Karena sudah berpikir tidak minta pujian makhluk. Karena yang dikejar adalah walaupun orang itu tidak like, tidak komen, tetapi dia membaca. Itu yang kita kejar. Waalaikumsalam Ayu, makasih Rosyawati, makasih Bunda Fadi, makasih Waalaikumsalam Bunda Adel, Waalaikumsalam Fatima, makasih Fadil yang sudah follow Umi, makasih juga apa ini nama Kaltim ya, Kaltim makasih ya, makasih Mat Liyeh 625 udah follow Umi, Masya Allah ya. Iya, makasih Ayu yang sudah follow Umi juga ya, Ayu, barakallah sudah datang di room kanal Umi. Semoga kita bisa ya berlanjut ya. Jadi hindarilah segala perbuatan sia-sia. Entah sampai kapan kita hidup di dunia ini. Hindari ghibah, hindari fitnah, jangan sombong ya. Selain itu kita dekat dengan Allah, awabin, ma'rifatullah. Mendekat kepada manusia ya yang juga menjadi kekasih Allah ya. Makasih yang sudah follow Umi ya. Iya, makasih Leteah ya. Masya Allah. Ini masuk ya? Kok masuk? Turun dulu ya sayang. Masuk suara lain ya. Tolong turun ya sayangnya. Assalamualaikum. Kok bisa masuk ya? Ini kok bisa masuk ya? Gimana caranya ini supaya jangan masuk? Nah, udah Mi. Halo? Udah Mi. Dengar tidak suara Umi? Assalamualaikum, Umi. Semoga selalu yang di TikTok dengar tidak ya suara Umi, karena ada yang masuk ke room Umi. Umi pun nggak tahu ya kenapa dia masuk. Assalamualaikum TikTok haul yang assalamualaikum Umi, semoga selalu berkesehatan. Dengar tidak ya? Apa Umi? Suara Umi? Yang ada di TikTok dengar tidak ya suara Umi, karena ada yang masuk ke room Umi ikut gabung ya. Umi ini mungkin ada tersetel bisa masuk gabung ya. Dengar alhamdulillah ya, karena Umi ini alhamdulillah makasih ya. Karena Umi ini kurang paham ya dengan TikToknya sebenarnya. Ini Umi kaget juga kok ada suara lain selain suara Umi ya. Ya kita istighfar dulu lah. Istighfar doa Abi Nawas tentang penyesalan. Sehat selalu walafiat Umi, amin ya. Kita doa Abu Nawas. Ilahilas tulil firdaus si ahlan. Ibu Dasuki, maaf ya nggak kebaca sayang ibuku. Nih Ibu, ini Umi panggil. Ibu Dasuki sehat selalu ya. Sehat badan, panjang umur, murah rezeki ya Ibu Dasuki. Maafkan Umi kalau tidak kejawab protes Ibu Dasuki ya. Nggak kebaca, mungkin tertimpa dengan komenan yang lainnya Ibu Dasuki ya. Dan yang lain juga kalau tidak tersapa, pokok Umi sapa semua ya. Kita berselawat dulu ya. Ilahilas tulil firdaus si ahlan wala aqwa ala nari jahimi. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ilahilas tulil firdaus. Aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahanam. Ya, tapi di dalam lagu ini kita minta aku adalah ahli surga dan aku tidak mau neraka jahanam. Pahabli taubatan wafir zunubi fa inaka ghafirun zambil azimi.
maka berilah aku taubatan. Ya, maka berilah aku taubatan. Fahabli taubatan wafir. Ya, fahabli taubatan wafir. Maka berilah aku taubat ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya engkau yang maha pengampun dosa yang besar. Azimi. Ya, zunubi mislu ada diri mali pahabli taubatan ya jalali. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubatan wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Ya. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan. Makasih yang sudah membagikan live Umi, ya. Masya Allah yang sudah membagikan live Umi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan pola pikir, ya. Benar sekali. Jadi kita harus terus membangun pola pikir yang positif, ya, agar kita tenang hidup kita, agar kita terhindar dari perbuatan yang sia-sia, ya, agar kita selalu mengoreksi diri kita, muhasabah. Ya, setiap apa yang terjadi dengan kita tidak menyalahkan orang, ya. Kita tidak menyalahkan orang, menyalahkan Allah, tetapi kita tahu bahwa yang terjadi itu memang pantas untuk kita. Ya. Oke, sampai sini boleh pertanyaan karena ini hari Minggu, boleh bertanya tentang kajian yang kemarin. Ya. Kajian yang telah lewat maksud Umi, ya. Yang dalam minggu kemarin. Boleh bertanya, Umi akan jawab. Insya Allah kalau bisa Umi jawab. Tapi doakan Umi bisa, ya. Jadi prasangka buruk itu hati sakit bukan gara-gara hati, tetapi gara-gara pikiran. Ya, gara-gara pikiran maka membuat orang itu sulit tidur, hati berpenyakit, ya. Benar sekali. Oke, silakan yang ada mau bertanya silakan. Tentang pelajaran-pelajaran kemarin boleh. Benar sekali, ya. Tentang kematian boleh. Umi senang kalau ada yang bertanya tentang kematian, tentang muhabbah, tentang muhasabah, ya, tentang menjaga pandangan silakan. Tentang apa yang terbaik dalam hidup kita. Waktu yang paling baik itu apa? Waktu kita sholat dan kita dekat dengan Allah. Apa masalah yang besar dalam hidup kita? Masalah yang besar adalah ketika kita sholat kita tidak mengenal Allah. Ya, kita tidak mengingat Allah. Kita sholat tetapi kita mengingat yang lain. Ya, dan boleh bertanya tentang hati yang sakit, hati yang rusak, ya, boleh. Karena modal kita itu sudah Umi bilang adalah hati. Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan kebaikan, meninggikan posisi kita adalah dengan menjaga hati. Selalu berpikiran positif tadi, ya. Benar sekali, ya, tidak berpikiran negatif. Hati juga tempat tertanamnya iman kepada Allah, ya. Hati inilah yang akan menentukan duduk kita ini di surga ataukah di neraka. Ya. Dan letak nilai hidup kita adalah berasal juga dari hati. Dan modal kita yang besar juga hati. Kalau kita muliakan hati kita, membawa hati yang sehat, hingga kita juga mulia ketika kita membawa hati kita ketika kita berhadapan Allah. Dan kita selalu berprasangka baik dengan Allah, husnuzon, ya. Tidak ragu atas keputusan Allah, marah dengan Allah. Sebenarnya ketika kita ini kecewa, sedih, atau marah, prasangka itu akan muncul. Merasa sepi, merasa terpuruk, merasa tidak punya teman. Itu sebenarnya adalah poin yang tepat untuk kita dekat dengan Allah. Kita tidak sendiri. Oh, aku tidak sendiri. Walaupun aku sendiri sekarang, tapi ada Allah dekatku. Walaupun tidak punya teman, ada Allah tempat aku mengadu, tempat aku bergibah. Aku bergibah tentang diriku kepada Allah. Bukan bergibah mengajak orang, aku ini banyak dosa, kemana? Jangan. Tetapi ketika kita merasa banyak dosa, gibahlah diri kita dengan Allah. Ketika kita sholat, ya Allah, aku ini pendosa, ya Allah, kemarin seperti ini, kemarin seperti ini. Gibahlah diri kita. Bukan menggibah orang lain, ya. Jadi inilah yang menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dari kita dulu. Ya. Oke, Umi menunggu pertanyaan. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa kita ini dalam penguasaan Allah, pasti kita akan selalu berprasangka baik dengan Allah. Karena kita yakin segala ini sudah diatur Allah. Kita tinggal menjalankan saja step by step. Kadang kita mau ke kanan, Allah nyuruh kita
lurus. Kadang kita mau ke kiri, Allah nyuruh kita ke kanan. Itu urusan Allah. Tidak bisa kita marah Allah. Kenapa? Seperti tidak. Hah? Jadi kekuatan itu ada pada diri kita, mengawal nafsu kita. Ya, kekuatan kita itu dalam lewat hidup kita, pertama harus kawal nafsu kita. Dan kekuatan kita juga dalam menghadapi takdir adalah dengan tawakal kita kepada Allah. Ketika ada takdir yang menghampiri kita, takdir buruk, kita mengeluh, menjadi jiwa-jiwa sakwa, lawama. Mengeluh, marah dengan Allah, menyalahkan orang lain. Tetapi ketika orang itu sudah berpikiran positif, apa yang datang dia sudah tidak berburuk sangka lagi dengan Allah, dia tenang, oh ini ujian ini. Diberikan Allah ujian, oh berarti aku harus kuat. Aku mampu melewatinya. Ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara Allah itu memang kehendak Allah. Bagaimana cara kita menerima atas ketetapan Allah tadi. Sangat baik ketika kita itu ridho dengan segala ketetapan Allah. Pertama akan mendatangkan pahala untuk kita sendiri, akan ada hadiah surga untuk kita, dan kita juga akan tenang. Ya, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Iya, benar. Ya, ujian memang ada dua bentuk Allah turunkan. Ujian nikmat dan ujian yang tidak kita sukai dan yang kita sukai. Ujian yang kita sukai yaitu ketika kita ini karirnya naik, meroket, jabatan naik, uang banyak, rezeki lancar. Itu ujian yang kita sukai. Tapi para orang beriman tidak suka dengan ujian ini. Pengen sekali menangis. Ya. Dan ada juga ujian yang tidak kita sukai, itu tadi. Sakit. Ya. Ujian ekonomi, ujian pasangan, ujian anak. Ini ujian. Kecantikan pangkat ini juga ujian. Ya. Kadang-kadang banyak orang bertanya, kadang-kadang kalau diuji, kita kadang duduk di sini bertanya, ya Allah sampai kapan ini, sampai menangis. Bukan di sejadah. Merenung di tempat tidur, bodoh. Lebih baik kita ambil wudhu, Umi sudah bilang, sholat taubat. Sholat taubat itu kapan saja dibukakan untuk kita. Kecuali ada waktu yang dilarang, itu tegaknya matahari, pas mau duha itu kan dilarang. Kalau itu boleh. Ya. Sholat taubat, kita minta bertobat dengan Allah. Sudah taubat, tentang salah satu sholat taubat kita terima oleh Allah. Jadi sholat taubat itu sudah Umi, ada sholat yang tidak melihat waktunya, sholat tasbih, sholat taubat. Kalau sholat sunat duha, di waktu duha, waktunya jam sekian. Sholat sunat witir sebelum tidur atau sesudah tidur. Sholat sunat tahajud setelah tidur dulu, harus tidur dulu. Sholat sunat gabliyah ba'diyah sebelum dan sesudah. Ya kan? Jadi ada sholat-sholat yang bisa kita lakukan kapan saja kita mau, itu tadi salah satunya sholat taubat dan sholat tasbih. Ya. Dan kalau kita sudah diberikan Allah rahmat dan hidayah, Allah sudah menyirami kita dengan kasih sayangnya, kita pasti akan memendekkan masalah pergaulan dengan dunia ini. Ya. Yang dulu kita sibuk keluar ke sana, sibuk keluar ke sini, heboh sana, heboh sini, sudah kita kurangi. Lebih betah di rumah. Lebih betah untuk duduk di rumah. Kalau Umi sudah betah di rumah, sudah nyaman, PW di rumah. Tidak ada kegiatan, sudah Umi masak, ngurus rumah, ngurus kucing, belajar, main TikTok. Tidak ada gibahan yang datang. Sesekali mungkin pergi ke tempat kawan arisan, ya sekali-kali. Tapi alhamdulillah teman arisan Umi juga tidak ahli gibah. Happy-happy. Umi juga duduk sih, kadang Umi karaoke, kadang Umi nongki, boleh. Karena masih duduk di dunia, tetapi tidak terlalu, paling 1 bulan itu sekali ataupun 2 kali Umi keluar, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Makasih Ahmad sudah follow Umi, makasih Jainila, ya. Ya, jadi memang harus kita yang pertama tadi berpikiran positif, ya. Selalu bersangka baik dengan Allah, ya. Dan selalu juga ikhlas dan ridha. Ya benar. Karena jika kita sadar semua yang datang yang kita ini baik keburukan, baik kebaikan itu semua datang daripada Allah. Datang ini bukan langsung datang karena memang ini sudah didatangkan, memang sudah menjadi tujuan Allah, targetnya kita. Tidak bisa kita menolak Allah, jangan aku ya Allah, kasih dulu ke teman. Tidak bisa, ini memang sudah garis tangan kita, harus kita lewati. Ya, harus kita lewati. Ingat ya, selalu kita berprasangka baik dengan Allah. Allah memberikan pundak yang kuat diberi ujian. Kita semua pengen tidak diberi ujian, tetapi itulah tadi Allah menggilirnya.
pengen tinggal di Palmera, kakakku sayang Mbak Ani ya, Mbak Ani Nuryani. Mbak Ani yang sudah ditinggal almarhum ya, Mbak Ani ya. Yang strong woman ya. Sabar ya Mbak Aniku sayang ya. Jadi selalu berprasangka baik. Kadang kita tidak sanggup ya, awalnya ditinggali orang yang kita cintai, ditinggal karena sesuatu atau ditinggal dipanggil Allah kan kita. Tapi ini memang sudah jalan takdir kita. Sudah harus kita lihat macam Umi, coba kemarin tidak ke sana, tidak ke sini, tidak bertemu. Tidak, kita memang harus bertemu dengan si A, bertemu dengan si B supaya kita nilai, oh ini akhlaknya baik, oh ini akhlaknya tidak baik, oh ini dia bagus diajak berteman, ada orang yang manis di muka saya, di belakang kita digibah, ada. Kita yang memilah diri kita yang menilai. Kalau kita berteman dengan seseorang dari mungkin satu hari kita tidak tahu akhlaknya. Ketika kita berjalan 1, 2 sampai 1 minggu bahkan 1 bulan, pelan-pelan kita tahu ya orang ini seperti ini, orang seperti ini. Ya, yang sabar ya Mbak Ani sayang ya, kuat ya. Doakan almarhum tenang di sana ya, apalagi insya Allah sudah berada di surga almarhum itu. Insya Allah bisa jadi almarhum menolong Mbak Ani masuk surga Allah. Ya sayangnya. Iya benar sekali. Karena apa? Karena ketika kita diberikan ujian, selalu kita berprasangka baik dengan Allah. Ya? Karena Allah berserta persangka hambaku. Iya benar sekali. Iya. Bisa jadi, ya bisa jadi salah satunya contoh Mbak Ani. Ya, bisa jadi kita masuk surga karena orang yang kita sayang menarik kita. Ya, bisa jadi ketika kita mempunyai istri yang soleha, ketika kita ini tidak soleh, bisa jadi ketika kita berada di yaumil mizan, ya timbangan kita berat, kita dimasukkan Allah ke surga, itu tadi ahli-ahli surga, itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah dan mengangkat orang-orang yang dia sayang itu ke surganya Allah. Ya. Karena kita tahu di dalam neraka jahanam itu tidak ada pintu, tidak ada jendela. Kedalaman neraka jahanam itu 70.000 tahun perjalanan. 70.000 tahun. Kalau kita sudah belajar tentang kedalaman neraka sejak kita di dunia, kita berlari ke sana, berlari mencari pintu tidak akan ketemu. Salah satu syafaat yang kita andalkan adalah syafaat dari orang-orang kita sayang, anak yang soleh dan soleha, suami yang soleh, istri yang soleha. Ya, doa-doa dari anak yang soleh dan soleha, amalan jariah kita ketika di atas dunia, sahabat yang soleh dan soleh, itu yang akan mengangkat kita lebih awal masuk surga Allah. Kalau kita andalkan kebaikan amal kita lama, ya lama sekali. Tapi kalau kita dari atas dunia kita sudah mempunyai istri yang soleha, suami yang soleh, sahabat yang soleh dan soleha, dan kita mempunyai anak yang soleh dan soleh, insya Allah lebih awal kita masuk surga Allah, ditolong oleh orang-orang yang kita sayang. Bisa jadi kita tidak masuk neraka lagi. Karena apa? Dosa-dosa kita telah Allah beri kepada orang yang menggibahi kita. Aturan kita masuk neraka tidak jadi karena banyak orang yang menggibah, menjelek-jelek kita. Makanya Umi kemarin bilang, hal yang paling menyakitkan, yang paling kita benci, yang paling tersakit hati kita ketika kita berada di yaumil hisab. Allah menyuruh orang yang kita gibah ini naik ke mizan, ternyata amalan kebaikan kita berada di timbangan dia. Karena apa? Karena kita sering menceritakan dia, karena kita sering mengunjungi dia, sehingga dia memasuki surga Allah tidak susah-susah sholat malam, tidak susah-susah ngaji, tidak susah-susah sedekah. Dia mendapatkan surga Allah karena banyaknya gibahan yang dia dapati ketika di dunia. Auzubillah, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut karena kita dengan percaya diri menghadap Allah membawa amalan haji kita, membawa amalan umroh kita, membawa amalan sedekah kita, membawa amalan qiyamul lail kita, membawa amalan soleha kita. Ternyata ketika kita berhadapan dengan Allah, tidak ada satu amalan pun yang kita bawa karena kita habiskan dengan kedengkian, kita habiskan dengan iri dengki kita. Allah habiskan sehingga kita menghadap Allah dengan keadaan bangkrut, tidak membawa satu potong amal pun, sehingga Allah menyuruh kita memasuki kita ke neraka jahim. Auzubillah. Jadi di atas dunia ini ketika kita ada hubungan dengan orang, ada sengketa, minta maaflah di atas dunia, sehingga kita tidak payah-payah, tidak susah lagi mencari orang ketika di mahsyar untuk meminta maaf. Ya. Oleh kasih Marni Luta ya.
Marni Lutasutah Lutah ya, yang sudah membagikan live Umi. Sampai sini ada pertanyaan boleh ya? Yang di FB juga boleh, yang mau bertanya silakan ya. Umi sekarang sudah kita kajian kita tentang selalu berprasangka baik adalah modal kita. Berprasangka baik dengan orang. Kemarin juga Umi dapat cateringan. Di atas dapur Umi itu bunyi kayak orang nyimpan pasir. Jadi yang bantu Umi itu Busai, ada apa itu kayak lemparan pasir? Mungkin ada orang iri dengki. Tidak, itu angin Umi bilang kayak. Itu kata Uni yang nolong Umi masak. Kok sering memang dilempar pasir dari atas seng Umi di belakang kan? Iya Ibu saya itu kan ada lagi yang lempar. Bukan Uni, itu angin. Ada ya tetangga Ibu saya yang orangnya iri dengki? Tidak ada. Tetangga Ibu baik-baik. Nah yang nolong Umi kerja bilang apa? Mungkin orang enggak tuh masa angin Ibu. Ah, itu karena dia berprasangka buruk. Ya, jadi kita jangan mau bersangka buruk. Ini saja. Umi gimana caranya menghadapi suami yang sudah berapa kali tapi terus dia harus sabar ya. Suami ini semuanya egois. Mau menang sendiri apalagi sudah tua. Ya. Sudah tua dia kadang salah dia tidak merasa salah. Ya, banyak limited edition suami itu ada yang mengerti dengan istri, ada yang tidak ya, tapi kebanyakan egois. Ya, kita memang harus sejelek-jelek apapun akhlak suami kita, seburuk-buruk apapun kita harus sabar. Jangan kita marah. Ya sayangnya, kita baiki. Ya, kita baiki dia, kita ajak bicara pelan-pelan, ya, bahwa ini salah, ini betul, ya. Harus kita jangan kita malah menyalahkan, mau ulang-ulang kesalahan dia tambah benci. Tetapi diajak ngomong pelan-pelan. Jangan lagi ya suamiku, gini pelan-pelan cara ngomongnya. Walaupun hati kita sakit, tapi kita harus belajar untuk mengendalikannya. Walaupun hati sakit, ya kita betul-betul kita tahu dia salah, tetapi kadang kita minta maaf. Ya kita sentuh hati dia, ya. Umi bagaimana biar suami mau ibadah itu tadi. Kita hanya memohon hidayah datang kepada suami istri kita ya sayangnya, tetapi hidayah itu datang pada Allah. Hidayah tidak bisa dibeli sebanyak apapun uang kita, tidak bisa. Contohnya Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dia sayang, Abu Talib. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya Kanaan. Jadi hidayah itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita sudah menyuruh suami kita ibadah. Samalah sama Umi juga seperti itu. Ya. Suami Umi kadang kalau sibuk ini kadang ibadahnya tertunda misalnya. Ya, nunggu dulu. Kadang Umi ngomong pelan, yuk Bi sama-sama sholat, ngerti ya. Itulah yang harus kita hanya mengingatkan. Karena kita tidak dihisap. Kalau kita sudah berpedoman, kita sibuk marah dengan suami tidak ibadah, itu sudah tugas kita. Tak perlu kita marah, berkelahi, ribut. Karena kita tidak dihisap atas akhlak suami kita. Kita tidak dihisap, itu Farida, itu Rika, itu siapa, itu kenapa suamimu, kenapa tidak kok tidak. Tapi suami yang dihisap. Kita semua ini hidup di dunia ini pengen kita bertemu suami kita di dunia, bertemu di surga. Kepengen semua kan? Termasuk Umi, tetapi kalau qadarullahnya Allah tidak mengizinkan kita bertemu ya sudah. Apa kita capek-capek mikir ketemu tidak ya nanti dengan suami aku di surga, tidak perlu. Secinta-cinta itu Allah yang mengatur. Ya. Kalau suami kita ahli surga, yang sudah dirahmat Allah masuk surga, insya Allah dia akan mencari istrinya. Begitu juga. Kecuali suami atau istri itu terperangkap ke dalam kesirikan, tidak bisa ditarik oleh suami atau istrinya ke surga. Karena orang yang tidak pernah mencium wanginya surga, pertama jangka masuk surga mencium wangi surga saya adalah orang yang syirik, orang menduakan Allah dan orang munafik. Ya, jadi kita pasrahkan saja dengan Allah. Kalau tidak bertemu dengan suami kita di dunia, Allah pertemukan kita dengan ahli surga yang lain. Ya. Umi, saya mau bertanya, masih bisa puasa haram besok Senin? Puasa haram puasa apa ya? Besok boleh puasa, ya. Besok Senin kita puasa, boleh puasa ya. Oke, makasih sudah Asima Hajar Rosin sudah bagikan ref Umi, makasih Asmana yang mengikuti. Iya sakit memang sayang Rika, sabar ya. Umi juga pernah mengalaminya sayang. Tapi Umi sabar, ya sayangnya. Bukan Rika saja, mungkin rata-rata sudah pernah ya. Makasih Cantika Putri yang sudah memberikan hadiah untuk Umi. Masa Umi bagaimana? Umi bagaimana itu tadi?
Kita semua pengen ya Cantika ya suami kita beribadah ya. Tapi kalau kita sudah sering ngomong dia tidak ibadah ya sudah. Kita tidak dihisap. Biarkan saja. Kita tidak diminta Allah itu Cantika kenapa suamiku mau tidak ibadah. Semua istri pengen suaminya itu ahli ibadah. Ya pengen, tetapi inilah yang Allah berikan kita, kita dihadapkan dengan suami yang tidak mau ibadah, kita dihadapkan dengan suami zalim, itulah yang menguji kesabaran kita. Ya sayangnya, semangat ya. Makasih Elia. Assalamualaikum Bun, saya mau nanya besok hari Senin masih dapat puasa haram enggak? Puasa haram. Boleh, besok kita puasa ya. Boleh puasa. Terima kasih ya sama-sama. Oke, yang mau bertanya silakan. Ya, sudah 1 jam Umi sini. Makasih hadiahnya untuk Umi. Umi yang terima kasih ya Cantika Putri ya, dikasih rezeki. Barakallah, semoga Allah membukakan rezeki dari arah halal yang Allah inginkan dari cara yang lain. Untuk yang tap-tap layar yang tidak memberikan Umi hadiah juga Umi doakan murah rezeki semua. Ya. Makasih ya Allah, makasih banyak ya. Pokoknya yang memberikan Umi hadiah, yang tap-tap layar, membagikan live Umi, yang mendoakan Umi doakan murah rezeki, sehat badan, menjadi ahlul jannah. Kita saling mengingat. Jika di antara kalian yang dulu masuk surga, kalian tidak melihat Umi, ini jujur Umi ya. Jika di antara kalian yang banyak ini ya, yang sudah 3.700 di room Umi ini tap-tap layar, jika kalian masuk surga, ini pesan Umi. Ketika kalian masuk surga, kalian tidak melihat Umi ada di surga, tolong cari Umi. Berikanlah syafaat kalian pada Umi. Ya, dan jika Umi dulu di rahmat Allah masuk surga, insya Allah ya. Nama Ebi Umi ada Umi sematkan di TikTok Umi, Farida Rahman ya, Farida Rahman. Ada itu di TikTok Umi alamatnya ya. Makasih ya yang mau follow Ebi ya silakan di-follow ya. Kalau yang ketinggalan bisa dilihat di Ebi. Sayangan Umi sudah 4 tahun yang lalu Umi. Alhamdulillah diberikan Allah kesempatan untuk berbicara seperti ini dan Umi ini bukan ustazah ya. Umi ini hanya ibu rumah tangga yang hobi membaca saja. Makasih Masya Allah rezeki Umi hari ini. Assalamualaikum Umi, ku sayang selamat pagi, saya pon ada masalah anak selalu suruh sembahyang tidak. Maksudnya apa? Oh anak, ya sama saja sayang. Ya kita sudah ngomong baik-baik. Kalau anak ya kita dihisap. Ya kalau kita sudah sering menyuruh nak sholat, nak ngaji, nak sholat, nak ngaji, sudah sering. Bahkan sambil jingkrak-jingkrak, nanti kita tidak akan hisap. Karena kita sudah pernah menyuruh. Tetapi kalau kita tidak pernah menyuruh, ketika kita masuk surga Allah, anak kita masuk neraka, anak kita berkata kepada Allah, jangan masukkan ibuku, karena waktu di dunia dia tidak menyuruhku mengaji, tidak pernah menyuruhku sholat. Tetapi ketika kita sering menyuruh dia tidak lakukan, sambil jingkrak-jingkrak, sambil robek-robek daster kita ya, kita tidak akan bisa, karena kita pernah menyuruh anak kita untuk sholat ya. Masya Allah, makasih banyak rezeki Umi pagi ini, Masya Allah ya. Ya sekarang boleh bertanya. Iya sayang Rika, makasih rezekinya untuk Umi pagi ini ya. Pokoknya yang di Ebi, Umi doakan juga rezeki sehat badan. Oke, Umi masih menunggu pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Umi akan tutup. Kita akan membaca doa ya. Laukana bananal habib ladanal kosi wal korib min toibatin qoblal marib tolibal kurbal habib. Makasih izin ya, silakan sayang, kita selesai sampai sini. Besok pagi insya Allah Umi live lagi jam 6. Oh bukan, kalau besok pagi hari Senin ya anak sekolah jam 5.45 besok pagi ya. Makasih juga Wina, makasih Mami Bebe Gisa. Yang mau follow Umi silakan, mau lihat Ebi Umi silakan, ada sudah Umi sematkan di TikTok Umi ya. Makasih. Untuk itu kita selesaikan dengan bahasan indahnya kalau kita selalu bersyukur dan berpikiran positif. Ya, karena pikiran hati sakit itu bukan berasal dari hati tetapi berdasarkan dari pikiran kita yang selalu berhusnuzon, selalu bersuuzon dengan Allah ya. Sampai di sini dulu kita akhiri dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Makasih adik ini baru hadir ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dipilih Allah untuk memasuki surga Allah. Jadi selalu kawal hati kita untuk selalu berpikiran positif. Ya, selalu berpikiran positif sehingga membangun aura-aura positif.
ya, dan lapanglah hati kita karena kita selalu bersyukur dengan Allah, ya, karena pola pikir itu adalah modal kita. Kalau kita selalu berpikiran positif, insya Allah kita akan tenang, akan lapang hati kita, ya. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, dan semoga kita selalu didekatkan dengan orang-orang baik, kita dekatkan dengan orang-orang soleh, ya. Sampai di sini dulu, sudah 1 jam lebih ya Umi ya. Yang mau alamat Ebi Umi sudah Umi taruh disematkan di TikTok Umi. Di situ ada alamat dan foto profil Ebi Umi ya. Nah, sampai di sini dulu kita akhiri dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari Minggu ini kami angkat tangan kami lagi ya Allah. Kami mohon berikanlah ampunan kepada diri kami, kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan dari sisa umur kami ini ya Allah. Berikanlah kami kelancaran dalam usaha kami ya Allah. Berilah kami kelancaran dalam segala rencana kami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang membolak-balikan hati kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau pilih untuk selalu Engkau berikan hidayahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang berpikiran negatif, dari orang-orang yang selalu membangun aura-aura mudarat kepada kami ya Allah. Tetapi dekatkanlah kami dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif, dan orang-orang yang akan memberi keridhaan dan syafaat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika waktu kami telah habis ya Allah, jika kami sudah waktunya pulang, tolong ya Allah panggil kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sedang mencintai-Mu ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah, dan lembutkan lidah dan bibir kami untuk menguntai kata ucapan kalimah-Mu ya Allah, yaitu menguntai kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada sahabat kami, saudara kami yang sedang sakit, yang sedang diuji, yang diberi ujian dan musibah, tolong kuatkan mereka dan lepaskanlah segala ujian dan bala mereka. Dan bagi yang sakit, sembuhkanlah ya Allah, dan berikanlah kekuatan mereka dalam menghadapi segala ujian ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha meluaskan rezeki, yang maha mendatangkan rezeki, yang maha melepaskan rezeki ya Allah, bukakanlah rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan. Jika masih jauh ya Allah, tolong Engkau dekatkan. Jika masih sulit ya Allah, tolong Engkau mudahkan. Jika masih Engkau tutup, tolong bukakan. Jika masih Engkau tahan di atas langit, turunkan. Dan jika masih di bawah bumi, tolong keluarkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami tidak bisa bertemu di dalam room ini karena jarak kami yang berbeda-beda, karena kesibukan kami, karena tempat kami yang berjauhan ya Allah, tetapi pertemukanlah kami di surga-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami berserta orang-orang yang kami sayang. Pertemukanlah kami berserta sanak keluarga kami, anak cucu kami, suami kami, orang tua kami, mertua kami ya Allah, ipar kami, keluarga kami yang kami sayang, nenek datuk kami ya Allah, eyang kami ya Allah, buyut kami ya Allah di surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami semua berserta orang-orang yang kami sayang di surga-Mu ya Allah, amin. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawil aina fi sakratil maut wa najata minan nar wa lafahin dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Allahumma inni bi ani asadu anaka antallah la ilaha illa anta antal alhadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ma yatakillahu wa ja'alahu maraja wa yarzuhu min sulayatasib wa ma yatawakkal 'alallahu fa yahsbu inallahu balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah biha ya Allah biha bi husnul khatimah. Sampai di sini dulu, jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan. Untuk yang terakhir kita membaca supaya Allah ridho dan kita diridho ya Allah, kita membaca doa ini bersama-sama. Ayo 3 kali ya. Sebelum Umi tutup kita baca dulu doa ini ya. Ini bagi yang sering baca ini maka akan mendapat keridhaan Allah juga ketika dia Umi hisab ya. Raditu billahi robah kalau kita sendirian. Ini kita beramai-ramai kita mengganti rodi itu dengan rodi nabillah. Rodi nabillahi robah wabil islam medina wabi Muhammadi wa nabi wa rasulullah
Rodi nabillahi roba wabil islam medina wabi muhammadi wa nabi wa rasulah. Rodi nabillahi roba wabil islam medina wabi muhammadi wa nabi wa rasulah. Sampai di sini dulu ya Facebook lover. Assalamualaikum, jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan. Begitu juga dengan TikTok ya. Alhamdulillah suka dibaca rutin ya. Apa itu? Raditu billahi robba wabil islam medina wabi muhammadi wa nabi wa ya, bagus sekali kalau dibaca rutin. Insya Allah kita akan mendapat naungan Allah ketika kita berada di yaumil qiyamah. Oke? Sampai di sini dulu ya. Facebook lover Umi tutup dulu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Nah, untuk yang di TikTok boleh yang ketinggalan boleh melihat di link Ebi Umi ya. Sudah Umi sematkan di apa? Di TikTok Umi alamat dan beserta foto profilnya ya, boleh kalian cari di sana. Kalian bisa melihat kegiatan Umi karena Umi lebih banyak lebih banyak di Facebook ya, untuk postingan-postingan Umi, kegiatan Umi lebih banyak di Facebook ya. Oke, sahabatku semuanya, sampai di sini. Jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan ya. Makasih semua atas rezeki untuk Umi pagi ini ya. Makasih juga untuk yang sudah memberikan Umi hadiah ya. Makasih juga untuk yang follow Umi yang tap layarnya. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki untuk kalian, diberikan kalian amal jariah juga yang sudah membagikan live Umi. Makasih banyak ya, karena kalian adalah muslimah yang cerdas. Tidak susah-susah kalian belajar ke Umi, berkoar-koar, tapi kalian mendapatkan pahala seperti Umi, tapi tidak mengurangi pahala Umi ya sayang ya. Makasih Erni, makasih Mami Bebek Giza, makasih Cantika Putri, makasih juga untuk siapa lagi di sini ya, Ani Kusumayani, Erni Dewi. Oke, sampai sini dulu ya. Umi tutup ya. Makasih yang baru bergabung bisa gabung di Lab Ebi Umi ya. Oke, thank you for watching me. Assalamualaikum.